segala sesuatu bila itu hilang dari dirimu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, kecuali yang hilang itu adalah kedua orang tuamu. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua? Boleh angkat tangan kanannya begini semuanya? Diangkat tangannya yang tinggi. Langsung tepuk punggung teman sebelah kanan. Bos, semangat bos. Jangan kenceng-kenceng. Angkat tangan kirinya boleh? Saatnya balas dendam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Komando Coach Yasin ambil alih. Duduk siap. Hai. Kalau Coach Yasin bilang hai, ucapkan hai. Duduk siap. Hai. Mantap. Masih 10%. Duduk siap. Hai. Mantap. Sudah 25%. 100%. Duduk siap. Hai. Woi, ini kelihatan nggak puasa ya. Oke, mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena waktunya terbatas, harusnya materi ini 1 hari, tapi waktu kita hanya 55 menit. Jadi langsung dimulai, oke? Oke, Coach Yasin mau cerita. Tahun 1923 terjadi sebuah gempa yang luar biasa. Meluluh lantakkan bangunan, menghancurkan gedung-gedung. Ya, jadi gempa itu terjadi di Tokyo pada tahun berapa? 1923. Tapi ada satu gedung, tapi ada satu bangunan yang nggak roboh, yang tidak hancur. Bangunan itu namanya The Imperial Palace Hotel. Sekarang masih ada sampai sekarang, ya. Bangunannya masih ada. Nah, lalu kemudian banyak orang belajar ke sang insinyur. Kok bisa gedung ini satu-satunya yang nggak hancur? Kok bisa gedung ini satu-satunya yang nggak roboh? Akhirnya sang insinyur mengatakan, karena kami menggunakan pondasi tahan gempa. Gunakan apa? Tahan gempa. Itu yang bikin nggak roboh. Pada saat gempa itulah yang bikin The Imperial Palace Hotel tidak hancur. Ya. Maka Coach Yasin gak akan pernah bilang ya tentang sipil bangunan karena bisa jadi gak mudeng. Cuman ingin sampaikan satu hal tentang apa? Pondasi. Jadi kalau pengen bangun pondasi, mohon maaf, pengen bikin bangunan yang gede, yang tinggi, yang menjulang, menembus langit, Anda harus kokohkan pondasinya. Bisa dibandingkan kalau Anda hanya bikin gubuk, Anda nggak perlu pondasi.
Tapi kalau Anda pengen lihat bagaimana Burj Khalifa yang ada di Dubai itu menjulang menembus awan, dibutuhkan pondasi yang kuat. Nah, kalau bangunan dia butuh pondasi, maka kalau Anda pengen sukses, Anda juga butuh pondasi. Ada yang tahu pondasinya? Sebagai seorang pelajar, apa pondasi kita? Klik, klik, apa pondasinya? Ada yang tahu? 10.000 rupiah. Ada yang tahu? Oke, 15.000 rupiah. Oke, 1 juta rupiah, 1, 2, 3 putus. Alhamdulillah. Apa pondasinya? Sebelum bicara ke sana, ini ada sebuah penelitian yang ditemukan oleh Daniel Goleman, seorang pakar psikologi. Dia mengatakan kita punya 3 modal dasar sebagai manusia. Pertama, modal apa yang pertama? Skill, bukan sikil, skill. Ucapkan semuanya skill. Yes, bukan sikilmu gede ya. Pertama skill. Kemampuan Anda untuk berpidato itu skill. Kemampuan Anda mengoperasikan komputer itu skill. Kemampuan Anda mempengaruhi adik kelas itu skill. Ya. Adik kelas jadi pada takut, karena kemampuan Anda untuk mempengaruhi dan menakuti mereka. Itu skill. Kedua apa? Yang kedua, K-nya nggak usah dibaca. Knowledge, apa? Pengetahuan, wawasan. Wawasan Anda tentang dunia perpondokan, pengetahuan Anda tentang tantangan anak muda ke depan. Maka saya kalau bicara di hadapan para santri, saya punya energi lebih. Karena hari ini, tolong lihat saya. Angkat kepalamu lebih tinggi, semuanya. Angkat kepalamu lebih tinggi. Saya tidak berhadapan dengan santri Baitus Salam, tapi hari ini, sore ini, saya berhadapan dengan calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Sudah cukup bangsa ini diremehkan. Sudah cukup bangsa ini hanya mengirimkan TKI. Suatu saat kita akan besar melalui orang-orang yang duduk dalam masjid ini. Allahu Akbar. Ya, maka penting teman-teman semuanya. Yang kedua yang harus Anda miliki knowledge, wawasan. Perhatikan. Menurut Daniel Goleman, model yang ketiga apa? Apa itu attitude? Adab, akhlak, perilaku, sikap, kepribadian. Itu modal yang ketiga. Perhatikan ya. Menurut Daniel Goleman, skill dan knowledge pengaruhnya untuk membangun kesuksesan berapa persen? Ternyata hanya 10-20. Adab, attitude, sikap, perilaku dalam mempengaruhi kesuksesan anak muda berapa persen? 90%. Oke. Maka inilah pentingnya bagaimana bukan sekedar Anda pinter, tapi juga Anda punya adab. Siap? Kalau siap Anda luar biasa ya. Oke, next kita lihat sama-sama. Maka hari ini kita belajar sedikit. Tapi sebelumnya saya lupa ya menyampaikan jazakumullah bi ahsanil jaza kepada guru-guru kita semuanya. Semoga Allah muliakan beliau-beliau. Allah lapangkan rezeki beliau-beliau, dan Allah semoga berikan istiqomah untuk bisa membersamai Anda semuanya sampai suatu saat ini menjadi amal jariah beliau-beliau semuanya ya. Ustadz Solihin dan juga mohon izin saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Alhamdulillah ya. Oke, siap? Boleh lihat kanan kirinya dan berikan senyum yang paling indah. Wah, nggak asik senyumnya. Oke, menuntut ilmu harus seneng ya. Oke, biar ilmunya masuk. Maka saya kasih resep biar bisa senyum. Boleh sekarang angkat jari telunjuknya? Semuanya, yang belakang juga. Ayo, yang aliyah. Oke,
Aliyah, berhadapan dua-dua. Hap. Oke, berhadapan dua-dua. Saling berhadapan dua-dua sama temennya. Semuanya. Ayo. Yang nggak berhadapan, konsumsi buka puasa ditahan. Ayo berhadapan. Oke, semuanya. Letakkan di depan hidung temannya. Jangan dimasukin. Letakkan semuanya. Belakang. Depan hidung temannya. Bukan hidung sendiri. Hidung temannya. Oke. Ucapkan nang ning gung. Nah gitu dong, ketawa dong, senyum dong ya. Oke. Komando diambil alih lagi. Duduk siap. Hai. Mantap. Tidak ada lagi suara. Oke. Kita bahas ini dia. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa yang kehilangan adab, dia kehilangan ilmu. Oke? Maka sesungguhnya adab harus disampaikan oleh guru-guru Anda sebelum Anda mendapatkan ilmu. Berapa banyak orang pintar tapi karena tidak punya adab, ilmunya tidak berkah. Oke? Maka Imam Ali pernah mengatakan, kecerdasan tanpa disertai adab seperti seorang satria tanpa senjata. Antum ila yasir minal adab. Anda lebih membutuhkan adab yang baik, walaupun cuma sedikit. Perhatikan, Anda lebih butuh adab, walaupun cuma sedikit. Perhatikan. Ahwaju minkum ila kasir minal ilm. Daripada banyaknya ilmu. Apa kesimpulannya? Adab yang sedikit itu lebih kita butuhkan daripada ilmu yang banyak. Maka semoga duduk-duduknya kita di sini adalah bagian dari adab yang baik bagi kita. Semoga keberkahan tercurah untuk teman-teman semuanya, ya. Oke, inilah pentingnya adab. Kalau mau bukti, kita kasih bukti. Ada yang sudah pernah ke Cina? Ini tembok terpanjang di dunia. Jadi kalau kita di bulan, ada dua tempat yang bisa dilihat dari bulan. Pertama Ka'bah, kedua tembok ini. Karena panjangnya 8.600 kilo. Pulau Jawa, Anyer Banyuwangi, PP. Dari Anyer, Jawa Barat, sampai Banyuwangi, ujung Jawa Timur, PP 5 kali. Itu panjangnya tembok Cina. Panjang atau panjang? Dibangun pada saat dinasti Ming berkuasa. Abad ke-8. Tujuannya untuk apa tembok Cina? Melindungi bangsa Mongol, melindungi bangsa Cina dari serangan bangsa Mongol. Oh, ada namanya Mongol? Ya Allah. Wajah kayak Ariel gitu kok dibilang Mongol loh. Barakallahu fiik, ya. Oke ya. Tujuannya apa tadi? Untuk melindungi bangsa Cina dari serangan. Sekarang Coach Yasin mau nanya, kira-kira bangsa Mongol berhasil nggak menembus tembok Cina? Berhasil apa enggak? Nah, yang jelas berhasil atau tidak? Nah, ini nggak jelas nih soalnya. Berhasil apa tidak? Tidak berhasil ya. Berarti tidak berhasil ya. Berhasil. Pertanyaan saya, gimana caranya? Oh, naik tangga, aku mau menembus tembok Cina gitu.
temboknya dijaga oleh pasukan tentara bersenjata. Gimana caranya? Yang keras. Penjaganya disogok. Dengerin, jawabannya benar. Sogok, suap saja penjaganya. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari sini? Ini tembok dibangun 2000 tahun. Pada saat dinasti Ming berkuasa selesai. Sebelumnya sebelum Masehi sudah dibangun. Apa kesimpulannya? Tolong perhatikan ke depan. Angkat kepalamu lebih tinggi. Fokus sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Perhatikan. Sehebat apapun gedung, bangunan, tapi kalau orang-orangnya tidak dibangun, maka percuma. Percuma sekolah gedungnya tinggi, percuma lembaga pendidikan punya gedung yang megah, tapi orang-orang di dalamnya tidak dibangun sikap mental dan juga adab mereka. Maka penting hari ini kita belajar pada tembok Cina. Perhatikan, tidak sekedar Anda nanti punya mobil mewah, rumah megah, jabatan tinggi, tapi tidak punya adab. Maka semoga hari ini kita belajar satu hal penting, adab sesungguhnya harus diajarkan sebelum ilmu. Nggak bisa diperjualbelikan, tapi dia merupakan tabiat yang ada di hati orang-orang terdidik. Maka nggak bisa adab diajarkan di tempat lain selain di tempat-tempat lembaga pendidikan. Oke, bahkan Hasan Al-Basri mengatakan, qad kana ar-rajul yatlubul ilma fala yalbasu ayyuro. Perhatikan. Dzalika fi tahassyu'i wa hadihi wa fi lisani wa basari wa birr. Artinya orang yang menuntut ilmu harusnya itu ada buahnya. Buahnya bisa dilihat dari kekhusyuannya, dari bagaimana tangannya memberi dan berbagi kepada orang lain, wa fi lisani, dari ucapannya, wa basari, dari pandangan matanya, wa birri, dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi kalau ada santri, ada siswa Baitul Salam yang sudah bertahun-tahun dia belajar sama ustadz, tapi kok nggak punya akhlak, nggak punya adab, perhatikan, ada yang salah. Oke? Halo? Anybody home? No. Ini di masjid ya. Maka perhatikan, ini penting. Buah dari ilmu yang Anda dapatkan harusnya satu, nampak dari perilaku Anda. Kekhusyuan Anda saat menghadap Allah, tangan Anda ketika membantu adik kelas Anda, bukannya membuli. Adik kelas Anda hitam kecil, Oreo sini. Yang sering begitu siapa? Hah? Siapa yang sering manggil temannya pakai nama bapaknya? Ayo. Yasin sini. Nama bapaknya dipanggil. Ini kejadian yang semoga tidak ditiru. Karena dulu pada saat Coach Yasin Jahiliyah pernah kejadian. Manggil nama temennya dengan sebutan nama bapaknya. Bambang. Langsung dipanggil kepala sekolah. Ternyata waktu itu dia anaknya kepala sekolah. Ya? Maka harusnya nampak dari buahnya, harusnya nampak dari akhlak Anda, perilaku Anda. Oke, maka dimulai dari mana pembangunan adab? Ini disampaikan hadis yang sahih oleh Ibnu Majah. Perhatikan. Fata'allamna iman qabla an nata'allamal Qur'an. Belajar iman dulu kalau pengen punya adab yang baik, ya.
Iman pertama, iman kepada siapa? Iman pertama, iman kepada siapa? Back, oke. Back, oke. Iman kepada Allah. Kita mau belajar iman kepada Allah ya. Saya mau cerita dulu. Klik Edgar Demisel, astronot, manusia keempat yang menginjakkan kakinya di bulan. Ini Edgar Demisel. Oke. Beliau adalah seorang profesor doktor di bidang MIT, neurologi. Orang keempat dari NASA, tahu NASA ya, yang menerbangkan Apollo itu. Apollo. Oke. Orangnya sombong, belagu, petantang-petenteng. Kalau jalan jumawa, dadanya membusung, dagunya terangkat. Sering meremehkan yang lain. Suatu ketika saat dia diizinkan menuju ke bulan, sepulang dari bulan, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Mingkem, ya Allah, ini sampai Barakallahu fiik ya. Hidupnya berubah. Jadi rendah hati, dalam bahasa Perancis grapiak. You know grapiak? What's the definition of grapiak? Apa artinya grapiak? Ramah, betul ya, ramah. Lalu kemudian ditanyakan, kok bisa orang yang sebelumnya sombong, angkuh, jumawa, kok tiba-tiba grapiak? Ramah, suka menyapa orang lain. Perhatikan kata Edgar Demisel. Dia mengatakan bahwa hari ini saya sadar bahwa alam semesta adalah grand design, rencana terbaik dari sang pemilik alam raya. Dia sadar bahwa bumi terlalu luas bagi dia untuk sombong dan meremehkan orang lain. Dia sadar bahwa di atas langit masih ada langit, sehingga di atas orang pintar masih ada yang lebih pintar. Jadi kalau ada orang sombong, bisa jadi dia nggak paham apa makna Allahu Akbar. Pengen tahu bagaimana kebesaran Allah? Simon Driver pernah menjelaskan tentang betapa besarnya alam semesta. Perhatikan. Fokus ke depan, tidak ada yang merunduk. Adabnya jangan kebalik. Lihat sang ustadz kalau di kelas Anda. Oke, jangan merunduk. Merunduk tuh kalau godul basor, kalau ada ahwat, Anda boleh merunduk. Oke ya, jangan kebalik. Ada ahwat, Masya Allah. Ada ustadz, astagfirullahaladzim. Oke ya. Oke. Simon Driver, astronot, kalau tidak salah dari Australia, pernah mengatakan, kalau Anda pengen menghitung jumlah bintang di alam semesta, maka lihat, sekarang pergilah Anda ke pantai. Ngapain? Jumlahkan, hitung seluruh pasir di pantai. Terus dijumlahkan. Oke? Itu jumlah bintang di alam semesta. Enggak, kata Simon Driver, Anda terjun ke bawah samudra. Ada pasir di sana? Ada. Hitung. Jumlahkan dengan yang ada di pantai. Oh itu jumlah bintang? Enggak. Sekarang pergi ke gurun Sahara. Ngapain? Hitung pasirnya. Dihitung. Oh itu jumlah bintang? Enggak. Tambahkan dengan yang ada di pantai, totalkan dengan yang ada di dasar samudra, kalikan 7, taburkan ke langit. Itu belum bisa menandingi jumlah bintang di alam semesta. Ucapkan Allahu Akbar. Berarti pantas kita sombong? Pantas kita ngebully teman kita? Pantas? Demi Allah, tidak pantas. Fudail bin Iyad
salah satu salafus soleh pernah bilang begini, tolong perhatikan, tidak ada yang merunduk. Perhatikan, depan, belakang, samping. Jangan bersandar kecuali kepada Allah. Syirik, ya. Jangan bersandar kecuali kepada Allah. Oke, fokus ya. Oke, perhatikan. Oke, Fudail bin Iyad pernah bilang begini, anjing dan babi saja itu nggak boleh Anda sakiti, apalagi manusia dan teman-teman sesama Muslim Anda. Apa artinya? Anjing dan babi saja nggak boleh Anda sakiti. Lalu bagaimana Anda menyakiti manusia? Membuli, mengejek, menghina, meremehkan. Oke, ini penting. Halo, fokus. Oke, matanya sudah mulai redup ya. Ada yang oke, sabar. Semoga lelah Anda Allah balas yang sempurna. Sampai jam berapa ini? Oh, Isya, oke. Pertama, adab kepada ilallah, kepada Allah. Kedua, adab kepada diri sendiri. Ada 4. Dijelaskan oleh Syekh Sya'di. Pertama, bin nafil i'timad. Kedua, wasyairi fil bilad. Ketiga, wasobrun kasobrul jamat. Keempat, wabukur kabukuril gurob. Pertama apa? Nah, gitu. Pertama, bin nafil i'timad. Apa artinya? Tolong lihat saya, tolong lihat saya, tolong lihat saya, tolong lihat saya. Jangan bersandar, jangan berharap, jangan meminta kecuali kepada Allah. Kalau saya bersandar di tiang ini, tiangnya diambil, apa yang terjadi? Jatuh. Kalau saya bersandar di tiang ini, tiangnya diambil, apa yang terjadi? Apa artinya? Jangan bersandar kecuali kepada sesuatu yang kuat. Jangan bersandar kepada yang lemah. Jangan bersandar kepada yang sementara. Artinya bin nafil i'timad adalah bersandarlah, bergantunglah, memintalah pertama kali kepada siapa? Allah. Minta sama Allah. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Masih ingat kisahnya Abu Hurairah yang mohon maaf, orangnya sering lupa. Setiap Nabi menasehatkan lalinan. You know lalinan? Lalu beliau sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana biar ingatanku tajam? Mana imamahmu bawa sini? Mohon maaf, izin ya. Barakallahu fiik. Letakkan di depan, diletakkan. Dibentangkan, didoakan sama Rasulullah. Dan saat itu manusia yang bernama Abu Hurairah, dia bersaksi bahwa setelah saat itu setiap Nabi menyampaikan nasihatnya, saya tidak pernah lupa barang satu kalimat pun. Dia sahabat yang hafal 5.734 hadis terbanyak. Maka penting jangan berharap, jangan meminta, jangan bersandar. Jazakallah khair. Jangan meminta kecuali kepada siapa? Allah. Ya, kepada Allah. Kedua, apa tadi kedua? Agak cepat ya, dikasih waktu kurang 15 menit. Yang kedua, halo. Yang kedua apa? Wasyairi fil bilad, kelilingi negeri. Anak laki-laki nggak boleh di rumah aja. Anak laki-laki nggak boleh di kelas aja.
Anak laki-laki harus belajar, ketemu orang baru, banyak bergaul dengan banyak orang. Maka Anda akan menemukan mutiara-mutiara berserakan. Kelilingi negeri. Oke? Ketiga. Wasobrun kasobrul jamat. Nih. Ketika saya pukul lebih keras, yang sakit saya atau lemarinya? Saya. Oke. Apa kesimpulannya? Wasobrun kasobrul jamat artinya bersabarlah seperti benda mati. Benda mati ini sabar. Sabar. Menuntut ilmu, tolong lihat saya. Menuntut ilmu itu Anda harus melalui satu fase. Apa itu? Fase kejenuhan. Jenuh gak di pondok? Jenuh. Tapi kalau Anda gak sabar dalam belajar, Anda harus sabar dalam kebodohan besok. Sabar. Tidak ada orang besar kecuali dia harus melalui kejenuhan. Kasratul misas. Banyak cobaannya. Kasratul akobah. Banyak cobaannya. Oke? Maka penting hari ini kita belajar wasobrun kasobrul jamat. Sabar. Seperti benda mati. Semoga kesabaran Anda menjadi jalan Allah pilih Anda menjadi orang-orang besar, meneruskan estafet perjuangan Imam Syafi'i, meneruskan perjuangan Ibnu Taimiyah, meneruskan perjuangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, minimal meneruskan mimpi-mimpi orang-orang tua Anda semua. Keempat, terakhir, apa? Wabukur kebukuril gurob. Wabukur, tahu wabukur? Cekatan. Seperti elang. Cekatan seperti elang. Kedinginan. Wabukur kabukuril gurob. Cekatan. Maka Nabi pernah sampaikan apa? Ihris. Nabi bilang, ihris alama yang fa wasta'in billah wala ta'jas. Ihris, semangat bro. Jangan leda-lede, you know leda-lede? Jadi anak laki-laki harus les-les, tas-tes, sat-sat, wut-wut. Iya, Umar bin Khattab kalau lihat ada anak muda, dia kelemar, dia langsung mendekati dan bertakbir 4 kali seperti sholat jenazah. Nggak cocok hidup. Anak muda kok. No, nggak boleh. Semoga dari bumi Wonolopo inilah akan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia yang siap menjadikan Islam sebagai cahaya di negeri para sunan. Ya, wabukur kabukuril gurob. Semangat seperti elang. Elang itu kalau dia sudah punya satu mangsa, dia nggak akan lihat mangsa yang lain. Fokus. Teman-teman tahu nggak? Binatang yang paling panjang usianya, ada yang tahu? Binatang apa? Kura-kura bagus, apa lagi? Penyu, sama kali ya. Oke, kura-kura, penyu, turtle, ya sama 3 ya. Oke, apa lagi? Yang paling tua, paling panjang, ada yang tahu? Buaya darat. 1, apa itu? Elang. Kok bisa coach? Bisa. Elang di usia 40 taringnya sudah mulai bengkok sehingga tidak maksimal makan. Sayapnya sudah semakin tebal, tidak bisa terbang tinggi. Cakarnya sama, sudah bengkok. Tidak bisa mencengkeram binatang buruannya dengan maksimal. Maka di usia 40 elang harus mengambil pilihan. 2 pilihan. 1, dia mati. 2, dia harus melakukan perubahan selama 150 hari.
Di puncak gunung, ngapain? Perhatikan, fokus ke depan, perhatikan. Ngapain? 150 hari, selama 5 bulan. Elang dia patuk-patukkan paruhnya ke bebatuan sampai paruhnya tanggal. Lalu dia menunggu paruhnya bisa tumbuh kembali. Dia cabuti bulunya satu persatu sambil dia menunggu bulu baru muncul kembali. Begitu juga dengan cakarnya sama. Setelah 5 bulan, elang terbang perdana lahir ulang menjadi elang baru. Itulah kenapa Syekh Sya'bi mengatakan wabukur kabukuril gurub, semangatlah, cekatan seperti elang. Ya, oke. Kemudian teman-teman semuanya, setelah adab kepada diri sendiri, kemudian oke. Ada yang punya sosmed? Ada ya? Ini cepat aja ya. Jangan screenshot percakapan lalu disebar. Itu su'ul adab namanya. Oke? Kemudian bijak membagi waktu. Setiap update, komen, status, ingat bahwa itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan mengeluh. Pulang ke rumah liburan, di sosmed ngeluh, nggak enak banget, mondok di Baitussalam, seniornya galak-galak, seniornya pedes-pedes, seniornya suka ngebully, lihat tuh nanti ya kalau udah keluar. Jadi yang muncul dendam. Ya, ketika Anda mengeluh di sosmed, sesungguhnya Anda sedang menelanjangi pondok Anda sendiri. Maka hati-hati. Oke? Ya, Insya Allah 7 menit lagi. Ya, oke. Kemudian setelah adab di sosmed, adab kepada lawan jenis. Walaupun Anda di pondok nggak ada ahwat, tapi ini penting. Ya, nggak usah pacaran dulu. Buat apa pacaran kalau akhirnya jadi mantan? Betul? Udah nggak usah pacaran dulu. Karena kalau pacaran yang dirugikan cowok atau cewek? Cowok. Cewek juga. Betul? Nggak usah pacaran dulu. Karena kalau sudah pacaran, ini pelajaran untuk Anda yang belum pacaran. Kalau sudah pacaran, itu putusnya susahnya minta ampun. Coba kalau cewek mutusin cowok. Halo? Iya. Kita putus. Hah? Matikan handphonenya, putus, selesai. Coba kalau cowok mutusin cewek, susahnya minta ampun. Halo? Apa? Kita putus ya. Apa? Kenapa putus? Kamu marah-marah terus. Aku marah-marah gara-gara siapa? Gara-gara aku sih. Jadi pantas mutusin aku? Enggak. Susah. Ya, terutama aliyah nggak usah pacaran dulu. Karena ketika Anda belajar bersamaan saat Anda pacaran, selesai studi Anda. Nah, wanita itu sulit dipahami. Ingat prinsipnya, wanita itu kadang benar, kadang tidak salah. Laki-laki kadang salah, kadang tidak benar. Kok bisa naik? Kurang 11 menit. Oh. Ya, nggak usah pacaran dulu. Udah minta aja sama Allah yang aliyah, yang sudah gemetaran ya. Pengen nikah ya Allah, pengen nikah. Minta sama Allah. Karena kalau Anda pacaran, Masya Allah, banyak kemaksiatan yang akan terbuka di sana. Oke? Hati-hati. Oke ya. Minta sama Allah, ya Allah, mungkin kami tak pernah bertemu, tapi semoga sekali bertemu langsung di depan penghulu. Gitu ya. Oke ya. Pantang pacaran. Karena pacaran itu penuh dengan kemunafikan. Telepon-teleponan.
Halo, sudah makan? Belum. Kenapa belum? Nanti sakit loh. Kalau sakit siapa yang nyakitin aku? Gitu ya kan? Ya enggak? Seringnya lebay. Pokoknya penuh dengan tipu daya orang pacaran itu ya. Maka pesan saya sama adik-adik, hati-hati. Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Bismillah ya, semoga Allah jaga kita semua dari fitnah wanita ya. Wanita. Oke, ini penting. Oke, kemudian adab apa lagi? Adab bersosmed sudah, adab kepada lawan jenis sudah, kemudian adab kepada guru, kepada ustadz. Kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Tolong lihat ke depan, tolong lihat ke depan, tolong lihat ke depan, tolong lihat ke depan. Nih. 70% ilmu itu diperoleh dari ikatan yang kuat antara murid dengan gurunya. 70% ilmu yang Anda dapatkan itu dari ikatan yang kuat. Maka mustahil Anda akan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat kalau Anda tidak punya adab kepada guru Anda. Seorang ulama, Abdurrahman Al-Mahdi, ketika mengisi santri-santrinya, tiba-tiba dia tutup kitabnya. Lalu dia pergi meninggalkan santrinya. Salah satu mengejar, ya Syekh, waktumu belum selesai. Kenapa kau tinggalkan kami? Perhatikan kalimat Abdurrahman Al-Mahdi. Beliau mengatakan, sesungguhnya ada salah satu temanmu yang bermain-main buku. Maka dari itulah sebab aku tinggalkan kalian. Karena ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati orang-orang yang lalai. Maka adab Anda kepada guru itu sangat penting. Ya. Lihat. Mulai hari ini, mari kita luruskan niat. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelum di kelas Anda berhadapan dengan guru, maka lihat. Perhatikan, Anda sedang merenggu sebanyak-banyaknya nikmat dari guru Anda yang bisa jadi ilmunya tidak Anda dapatkan di kitab manapun, di buku manapun, kecuali dari keberkahan ilmu yang Anda peroleh. Ya, itu dia. Ada yang keputus kayaknya ya. Ya, maka Anda harus perhatikan. Saya mohon izin agak cepat ya karena waktunya terbatas. Oke, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk membersamai Anda. Oke, Anda mendengarkan dengan perhatian itu bagian dari adab. Anda duduk dengan tenang itu bagian dari adab. Bahkan saya pernah mendengarkan langsung dari guru kami, Ustadz Taufik El Hakim LC. Beliau mengatakan, bahkan Anda tidak meluruskan kaki ketika kajian, itu bagian dari adab. Pegel Ustadz, betul? Capek Ustadz, betul? Tapi semoga pegel Anda, capek Anda, Allah ganti dengan balasan yang sempurna, pahala yang dilipat gandakan. Oke? Maka adab kepada guru penting untuk kita taati. Sebelum adab murid kepada ini orang tua, ya, kepada orang tua. Boleh angkat tangan? Yang di antara teman-teman ibundanya sudah meninggal, ada? Ada?
Sanawiyah maupun aliyah ada? Sanawiyah atau maupun aliyah ada? Boleh angkat tangan? Ibunda atau ayahanda? Oke, sungguh-sungguh. Jangan bercanda. Ada satu orang? Boleh? Angkat tangannya. Oh, enggak ada yatim piatu, enggak ada. Ada? Boleh? Oke. Silakan Kak, maju ke depan Kak. Sama Kakak. Berbagi sebentar ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, teman-teman mohon kita berempati. Mohon untuk tidak menertawakan apapun yang disampaikan. Ya, kita berempati. Kita baca Al-Fatihah. Ada yang tidak suka kita di sini. Siapa dia? Setan yang terus membisikkan kalimat-kalimat capek, lapar, haus. Ada. Maka mari kita basahi bibir kita dengan zikir kepada Allah. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Satu di sini boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya bicara? Adit Purwanto. Adit. Kalau ini dengan siapa? Rizky Aji Pratama. Panggilannya? Rizky Aji Rizky. Rizky aliyah atau sanawiyah? Sanawiyah. Sanawiyah. Kalau Adit? Aliyah. 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 Oke. Kelas berapa Adit? Tokasus. Kasus. Yang sudah pergi ibu atau bapak? Ayah. Ayah. Sudah berapa tahun ayah pergi meninggalkan Adit? Waktu umur 7 bulan. 7 bulan. Ayah sudah pergi. Sakit atau musibah lain? Sakit. Sakit. Oke. Kalau Rizky? Aji? Dari SD kelas 2. SD kelas 2. Ayah sudah pergi. Oke. Berarti sekarang usia? Saya 14. 14. Berarti sudah sekitar 7 tahun ya? 6 tahun ya? 6 tahun. Aji, boleh sharing. Apa perasaan Aji ketika ditinggal oleh ayahanda? Sedih. Sedih. Oke. Rizky, boleh nggak pesan sama teman-teman yang masih punya orang tua? Apa pesan Anda kepada mereka sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar bisa memuliakan kedua orang tua mereka? Boleh berbagi? Oke. Jangan pernah durhaka kepada orang tua dan selalu menolong kedua orang tua kita dengan cara membantunya seperti saat mereka masih ada. Sudah. Sudah? Oke ya, kita doakan Aji dan Rizky semoga suatu saat bisa berjumpa dengan orang-orang yang dicintainya. Mungkin tidak di dunia, tapi semoga di akhirat nanti bisa bermujalasah kembali di surganya Allah ya. Terima kasih, semoga menjadi kebaikan untuk teman-teman semuanya. Silakan duduk kembali. Ibnu Abbas, pernah ada seorang anak muda mendatanginya, lalu kemudian mengatakan, "Ya Syekh, sesungguhnya aku baru saja menemani ibundaku cukup lama hingga akhirnya dia meninggal dunia." Lalu kemudian pemuda ini mengatakan, "Semoga ini bisa mengganti kebaikan ibundaku yang selama ini dia lakukan." Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Demi Allah, sebanyak apapun kebaikan yang kau lakukan, demi Allah,
tidak akan pernah bisa mengganti kebaikan wanita yang telah melahirkanmu. Kenapa? Karena ibundamu menunggumu sambil berharap engkau hidup, sedangkan engkau menunggunya sambil berharap kematiannya. Maka demi Allah, perhatikan, sungguh-sungguh lihat ke depan, perhatikan. Segala sesuatu bila itu hilang dari dirimu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, kecuali yang hilang itu adalah kedua orang tuamu, tidak bisa terganti oleh apapun. Maka mari perbaiki adab kita kepada kedua orang tua. Semoga dengan memperbaiki adab kita kepada kedua orang tua memudahkan jalan kita menuju surga. Tolong lihat saya. Ada 2 dosa yang balasannya disegerakan di dunia. 2 dosa. 1 zina, 2 durhaka. Maka tidak ada dalam sejarah orang yang durhaka sama orang tua, orang yang bermasalah sama ayah bundanya, dia akan sukses. Tidak ada dalam sejarah. Tidak ada. Maka kalau hari ini Anda punya masalah sama ayah bunda, hari ini Anda pernah membuat mereka kecewa, menyesal, menangis. Hari ini menjelang maghrib, saat terbaik untuk berdoa, doa minta sama Allah. Ya Allah, kalau ada kebaikan di dalam majelis ini, ya Allah kalau ada kebaikan di dalam masjid ini, ya Allah kalau ada kebaikan saat hambamu tolabul ilmi, maka tolong alirkan kebaikan itu untuk kedua orang tua hamba. Minta sama Allah. Semoga kita semua bisa berkumpul nanti di surganya Allah bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.